warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku budaya organisasi Bapak Gilang Syahril Akbar. Juga tak lupa rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini atas nama Muhammad Ali Syabana dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 2 STI Syamsul Ulum Sukabumi akan mempresentasikan tentang analisis SWOT diri sendiri. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness atau peluang, opportunities dan ancaman atau sering disebut dengan threats dalam diri sendiri agar mengetahui strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT saya di sini adalah untuk mengetahui strategi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai gelar S1. Ya, langsung saja analisis SWOT diri sendiri saya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pertama, kekuatan saya mampu berbicara di depan umum. Nah, hal ini dapat dibuktikan ketika berpresentasi ataupun menyampaikan makalah. Saya dapat menyampaikannya kepada rekan-rekan. Yang kedua ada berpikir kritis terhadap apa yang disampaikan dosen dan presenter. Hal ini dibuktikan dengan ketika dosen ataupun presenter mempresentasikan makalahnya, saya sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lagi wawasan saya yang mungkin masih kurang. Yang ketiga ada percaya diri. Saya cukup percaya diri dalam menyampaikan suatu materi ataupun suatu makalah yang akan dipresentasikan karena sebelum-sebelumnya saya selalu mengkaji dulu atau selalu menganalisis tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua ada weakness. Kekurangan saya yaitu kelemahan saya. Pertama, saya mudah bosan dan jenuh. Dapat dibuktikan ketika saya mempelajari suatu hal yang mungkin saya tidak tertarik ataupun mungkin kurang berkenan pada diri saya sering merasa bosan. Yang kedua, malas dalam mengulangi pelajaran. Walaupun saya percaya diri, walaupun saya mempunyai kemampuan untuk berbicara, tapi kekurangan saya yaitu sering ketika menyampaikan dosen menyampaikan atau presenter menyampaikan makalahnya, hanya itu saja saya mempelajarinya. Ketika pulang saya tidak selalu mengulang-ulang pelajaran yang sudah disampaikan. Ketiga, sering ragu dalam membuat keputusan. Terkadang dalam membuat jawaban atau menyampaikan jawaban yang telah teman-teman lontarkan kepada saya sering ragu ketika menjawabnya apakah benar ataukah salah. Dan yang keempat, saya sulit berkomunikasi dengan orang baru. Ya mungkin hal wajar ketika seseorang mempunyai atau mendapatkan sesuatu yang baru atau teman yang baru itu sulit untuk terus terang atau sulit untuk berkomunikasi dengannya karena merasa baru atau merasa dia itu bukan hal yang biasa terhadap diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ada opportunities. Peluang saya dalam mendapatkan gelar S1 ini, pertama, mencoba dan mempelajari hal baru. Jadi ketika ada materi-materi ataupun pelajaran yang telah dosen atau presenter sampaikan itu, saya jikalau ilmu itu cocok ataupun ilmu itu luas, ya, saya sering tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan rekan.
Di samping itu saya juga ketika dibagi kelompok oleh dosen, saya semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan rekan sekelompok saya supaya ketika dalam mempresentasikan makalah atau membuat makalah itu dapat dipertanggungjawabkan bersama. Yang ketiga, mempunyai rekan yang selalu support. Peluang saya juga salah satunya adalah teman-teman atau rekan seperjuangan saya yang selalu memotivasi, selalu memberikan acuan terhadap saya supaya saya lebih bersemangat lagi, saya lebih giat lagi dalam belajar atau lebih giat lagi dalam kuliah di Samsul Ulum. Yang keempat, memiliki dosen yang berkompeten di bidangnya. Selain rekan-rekan juga, saya di Samsul Ulum ini mempunyai dosen-dosen yang apabila saya mengeluhkan keadaan saya atau mengeluhkan materi yang belum saya pahami, dosennya itu sering menjelaskan tentang apa yang belum saya pahami, ataupun ketika saya ada keluhan kepada dosen sering mengajukan saran ataupun hal-hal yang harus dilakukan saya ke depannya. Lalu ada threats atau ancaman. Ancaman saya, selain saya mempunyai peluang juga, pertama saya mempunyai kebiasaan untuk sulit mengontrol emosi. Terkadang saya sulit membedakan bagaimana keadaan saya harus perilaku saya di depan teman-teman atau perilaku saya di depan dosen, perilaku saya di menghadapi teman yang berbeda-beda pendapat. Ancaman yang kedua yaitu saya selalu menunda pekerjaan atau jaringan sosial yang masih sedikit, dikarenakan karena kelemahan saya pertama itu yang tadi sudah saya sampaikan, saya sulit bergaul dengan orang baru. Maka ancaman saya pun adalah kurangnya jaringan sosial ataupun kenalan yang masih sedikit. Lalu strategi SWOT. Pertama ada strategi SO atau memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Dengan kelebihan yang saya miliki, saya dapat mempelajari hal baru dengan cara berpikir kritis terhadap hal tersebut, memperluas jaringan sosial, dan memahami rekan dengan selalu menjaga hubungan baik. Yang kedua ada strategi ST, memanfaatkan kekuatan untuk menekan, menghindari ancaman. Nah, dengan kelebihan sifat percaya diri saya bisa membuat jaringan sosial yang lebih luas, dan berpikir kritis juga membuat saya lebih bisa mengontrol emosi. Yang ketiga ada strategi WO, yaitu meminimalisir kelemahan untuk meraih peluang. Walaupun saya mempunyai kelemahan di atas yang telah saya sebutkan tadi, tapi saya bertekad untuk selalu berubah dari keadaan sebelumnya lewat motivasi yang diberikan dosen ataupun teman. Jadi saya dapat berubah dengan saran ataupun kritikan dari dosen, juga saran dari teman-teman. Yang keempat, yang terakhir ada strategi WT atau meminimalisir kelemahan untuk menekan atau menghindari ancaman. Strategi saya itu melatih mood supaya tidak mudah bosan dan mencoba berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang baru. Mungkin cukup sekian presentasi SWOT diri sendiri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.